bisa dibantu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Koordinator Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Ahmad Mahyudin MPD. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Sekretaris Unit Teknologi Informasi Pangkalan Data UINSI Samarinda, Bapak Herman. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat semua kita semua di sini. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini dalam acara bimbingan teknis, nanti akan dijelaskan oleh tim TPD terkait tentang pengisian uang kuliah tunggal atau UKT atau juga disebut dengan SPP. Jadi adik-adik sekalian, UKT ini wajib kalian isi, sebab kalau kalian tidak mengisi UKT ini maka otomatis UKT kalian akan mendapatkan UKT yang tertinggi. Pastinya kalian ingin UKT yang standar atau sesuai dengan kemampuan penghasilan orang tua kalian atau kalian sendiri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat bergabung kepada adik-adik sekalian pada Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Kalian adik-adik pilihan atau orang yang dipilih untuk bisa bergabung kepada kami di sini di UINSI Samarinda. Dan kelebihan kita di UINSI Samarinda, karena kita bernuansakan agama, insya Allah sedikit banyak kalian akan mendapatkan pencerahan tentang keimanan atau agama Islam itu sendiri ya. Sebab nanti tidak jauh banyak pastinya akan bersinggungan atau berkaitan dengan pemahaman keagamaan. Tetapi nanti karena kalian memilih jurusan sesuai dengan kode yang telah kalian tentukan, tentu itu yang lebih kalian dalami, pahami, dan kuasai. Semoga menjadi profesional yang tangkas, yang cerdas, yang hebat nanti di kemudian hari. Yakinkan di awal kuliah ini niatkan untuk ibadah dulu ya, karena sesuatu dengan niat ibadah itu insya Allah akan dipermudah, dilancarkan segalanya, dan selesai kuliah tepat waktunya. Karena itulah keinginan orang tua kalian, keinginan kalian kuliah selesai dengan tepat waktunya. Dan saya yakin dengan adanya kalian melanjutkan pendidikan atau menimba ilmu ini, pastinya ingin mengubah atau menjadikan status kalian menjadi lebih baik. Karena pada masa ini kami sudah juga melewati itu waktu dulu, waktu selesai SMA, SMA ataupun sebagainya, kami juga mengalami apa yang kalian rasakan seperti ini. Jadi diawali dengan niat, yaitu niat ibadah. Mudah-mudahan segala sesuatu yang menjadi keinginan kalian, cita-cita kalian bisa tercapai dan orang tua kalian menjadi bangga dengan kalian. Awalnya itu dulu ya. Saya tidak ingin ada niat yang lain hanya karena ingin mencari jodoh, hanya ingin karena mencari teman yang banyak, hanya ingin berkegiatan saja. Jangan, tetapi diawali dengan niat ibadah untuk menuntut ilmu di lembaga yang penuh dengan barokah ini. Kemudian selanjutnya pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan, mohon kepada adik-adik semua untuk bisa memahami dan mengerti apa yang akan disampaikan oleh Sekretaris TPD Pak Herman terkait tentang pengisian UKT, karena ini sangat penting. Jangan sampai nanti kalian hanya sebatas saja mendengarkannya, kemudian finalisasi UKT kalian tidak maksimal. Tetapi pada intinya itu tergantung pengisian UKT kalian, dan verifikator nanti akan melihat kemampuan pengisian UKT kalian. Dan juga jangan berlebih-lebihan dalam artian pengisian UKT-nya tidak sesuai dengan keadaan real. Nah, itu juga nanti tidak barokah pengisian ataupun pendapatan UKT-nya. Artinya kalau mampu sesuai dengan kemampuannya, yang tidak mampu usahakan
ya pengisian datanya semaksimal mungkin. Jadi itu intinya dulu ya, dipahami supaya kalian mengerti. Kalaupun nanti kalian mendapat OKT atau besaran SPP yang kalian dapat, mungkin itu sudah sesuai dengan tolak ukur atau kemampuan kalian. Jangan berkecil hati kalau mendapat OKT berbeda dengan temannya, tetapi itu merupakan sumbangsih kalian dalam artian sesuai dengan apa yang kalian dapatkan, gitu ya. Jadi OKT itu nanti bervariasi, mulai dari OKT 1 sampai tertinggi. Ya, nanti dijelaskan oleh Pak Herman. Kemudian di UINSI Samarinda nanti juga terkait tentang kegiatan nanti juga akan dibantu oleh teman-teman atau kakak tingkat kalian yang ada nanti di sini. Jadi jangan malu, jangan senggan untuk bertanya kepada teman-teman atau kakak tingkat kalian di sini ya. Baik, pengantar dari saya. Nah, kita lanjutkan arahan dari koordinator bagian akademik dan kemahasiswaan, yaitu Bapak Ahmad Mahyudin MPD. Kepada Bapak Koordinator kami persilakan, waktu dan tempat sebelumnya kami silakan kepada Bapak Ahmad Mahyudin. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengaran ya? Oke. Masih ada bunyi-bunyi. Coba lagi, Pak. Oke. Ya, sudah. Masih ada pembias, Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Faisal selaku Kasubag Layanan Akademik pada Biro AUPK Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Ada masalah sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Inna nabiyina maulana Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Ba'du, puji syukur kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam semoga selalu diberikan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suaranya agak kecil, Pak. Suaranya kecil. Gimana ini? Ya, sudah lumayan. Oke, baik. Pertama-tama kami dari Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik calon mahasiswa baru. Ini masih calon ya, masih calon mahasiswa baru karena masih ada beberapa tahapan yang harus dilewati sehingga adik-adik semua ini betul-betul terdaftar dan teregistrasi sebagai mahasiswa baru. Nah, jadi sekarang statusnya calon mahasiswa baru yang diterima melalui jalur ujian masuk perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi ujian masuk bersama lah kalau di perguruan tinggi umum. Jadi status adik-adik sekarang adalah calon mahasiswa baru, dan pada hari ini kami dari Akademik dan Kemahasiswaan ingin menyampaikan beberapa informasi sekaligus memberikan bimbingan teknis tentang pengisian UKT online, uang kuliah tunggal. Berdasarkan data-data yang nantinya ada input di portal UKT tersebut, maka kami dari Akademik Kemahasiswaan akan menetapkan besaran uang kuliahnya selama kuliah di UINSI Samarinda. Jadi
harapannya bahwa pengisian data ini benar-benar sesuai dengan yang ada di lapangan. Ya misalkan rumahnya kalau rumah orang tuanya ya disebutkan saja rumah orang tua atau rumah milik sendiri. Kalau statusnya sewa atau kontrak disebutkan saja. Kemudian biasanya sih banyak yang keliru menerjemahkan luas rumah. Ketika ditanya luas rumah, kadang diisinya tuh tidak jelas gitu ya. Jadi mungkin perlu lagi belajar bagaimana cara menghitung luas. Jadi kalau misalkan rumahnya luas lebarnya 6, panjang 10, berarti luasnya 60 meter persegi. Nah, ini harus dijelaskan secara rinci, termasuk kondisi rumahnya, lantainya, dindingnya, atapnya, dan lain sebagainya. Begitu juga nanti di penghasilan orang tua, harus benar-benar orang tua pekerjaannya apa. Misalkan wirausaha, wira swasta, atau pedagang, atau tukang. Disebut saja jenis pekerjaannya apa. Kemudian besar penghasilannya berapa. 500K per bulan atau berapa juta per bulan, itu harus betul-betul rinci ya, harus betul-betul rinci. Jadi ketepatan pengisian ini bisa menjadi pembeda antara satu dengan yang lain. Misalkan dia satu sekolah, rumahnya bersampingan, bertetangga, kondisi rumahnya sama, pekerjaannya sama, tapi karena kurang tepat pengisian bisa jadi besaran UKT-nya akan berbeda gitu. Tapi kalau dia mengisinya sama, ya kondisinya rumahnya sama, gitu, insya Allah UKT-nya tidak jauh berbeda. Dan by system kami sudah atur sedemikian rupa bahwa data yang ada input nantinya itu benar-benar sesuai dengan tagihan UKT-nya gitu. Ketika ada UKT yang ditagih tidak sesuai, bisa jadi UKT-nya lebih besar atau lebih kecil, berarti ada data yang keliru Anda input. Kemudian yang berikutnya misalkan penghasilan orang tua yang PNS itu jangan sama dengan yang bukan PNS. Kalau yang PNS itu udah pasti lumayan tinggi ya, karena PNS sekarang bisa dikatakan cukup ekonomi menengah ke atas. Ya, saya kira itu beberapa hal yang harus diperhatikan, di samping juga jadwal pelaksanaan ini jangan sampai ada yang ketinggalan. Ini sudah ada bergabung kurang lebih 350 ya. 350 camaba dari berbagai prodi. Itu kalau menurut catatan kami dari kurang lebih 1.000 yang mendaftar UMPTKIN, kemudian yang dinyatakan lulus itu ada 733 kalau tidak salah, sekitar 3.700, berarti masih ada separuh lebih yang tidak bergabung pada kesempatan Zoom ini. Nah, ini mungkin menjadi masalah ke depannya bagi teman-teman di akademik kemahasiswaan ketika datanya tidak diinput sama sekali di portal UKT-nya, sehingga kami tidak mempunyai data Anda untuk memberi penetapan UKT yang sebenarnya. Dan semuanya memang harus mengacu kepada jadwal yang sudah kami bagikan ya, baik di website. Memang tadi ada sedikit kekeliruan antara yang di website PMB Winsi ACID dengan yang kami bagikan pengumuman PDF, tapi sudah kita sesuaikan pagi tadi. Yang pertama, setelah ini ya, setelah pelaksanaan Zoom meeting pengarahan pengisian UKT online pagi ini, itu pengisian formulir UKT yang nanti akan dijelaskan secara detail ya oleh Pak Herman dari TPD, beliau ada sekretaris teknologi UPT Teknologi Informasi dan Pangkalan Data. Itu pengisian portalnya bisa dimulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, sampai Sabtu ya, sampai Sabtu tanggal 9. Jadi ada 6 hari. Saya kira 6 hari itu waktu yang cukup panjang untuk melengkapi berbagai persyaratan. Misalkan perlu surat keterangan dari kelurahan tentang besaran penghasilan orang tua. Sudah bersiap-siap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Saya kira itu tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa datanya tidak ada gitu ya. Jadi
waktunya sudah kami berikan cukup panjang, karena ini tanggal 10 kita Idul Adha, jadi kita tutup tanggal 9 sampai jam 23 malam, itu jadi saya kira waktunya sudah sangat cukup. Nah, tinggal bagaimana Anda mengumpulkan data, penghasilan orang tua berapa, gitu. Jadi sebetulnya mulai hari ini udah bisa foto-foto rumahnya sudah disiapkan ya, ijazahnya. Bagi yang belum punya ijazah itu bisa menggunakan surat keterangan kelulusan, surat keterangan lulus atau SKL. Tuh, saya kira semua sebagian besar sudah punya SKL. Bagi yang belum punya SKL itu bisa saja pakai kartu ujian akhir ya, kartu ujian akhir. Nah, SKHU juga boleh, surat keterangan hasil ujian. Jadi sebetulnya tidak ada yang berkasnya tidak ada gitu. Insya Allah semua sudah siap. Di waktu pengisian itu tanggal 4 sampai tanggal 9 Juli. Jadi ini dicatat betul-betul, jangan sampai terlewatkan. Kalau terlewatkan, risikonya seperti apa yang disampaikan oleh Pak Faisal tadi, maka by sistem kita akan menetapkan di UKT tertinggi. Nah, UKT tertinggi sebetulnya tidak tinggi-tinggi amat gitu dibandingkan dengan perguruan tinggi lain. UKT tertinggi kita itu antara 3.600.000 sampai 3.900.000 per semester. Jadi udah lumayan murah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, apalagi kalau dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Karena kita sudah tidak ada biaya-biaya lain. Dengan pembayaran UKT tersebut, nanti Anda berhak mendapatkan jaket alma mater gitu ya, KTM dan lain sebagainya. Termasuk wisuda nantinya juga sudah tercover di situ, tidak ada pembayaran. Kemudian tahapan berikutnya yang perlu diperhatikan ada jeda ke pengumuman. Itu pengumuman nanti dilihat lagi di portalnya masing-masing. Jadi kita tidak memberikan pengumuman bersurat begitu, tapi pengumumannya bisa dicek ketik di mana Anda mengisi data-data UKT tersebut pada tanggal 11 Juli 2022. Mungkin bisa siang, bisa malam. Nanti ada yang lagi bertanya, Pak, 11 Juli itu waktunya kapan? Yang namanya 11 Juli itu berlaku dari jam 00 malam ya, malam 11 malam Senin sampai dengan jam 23.59. Nah, itu harus diperhatikan. Jadi bisa jadi kita publish pagi, bisa jadi siang, bisa jadi sore, bisa jadi malam. Kemudian waktu pembayaran UKT-nya kapan? Itu waktu pembayarannya tanggal 13 sampai tanggal 18. Ini cukup panjang sebetulnya kan? Tanggal 13, 14, 15 waktu kerja, tanggal 18 jam kerja, 16, 17 itu juga bisa membayar ya ATM, transfer online, internet banking, ya macam-macam lah. Semua bisa. Dan semua panduan sudah kami siapkan. Dan jangan lupa setelah melakukan pembayaran, nanti ada sesi registrasi. Jadi setelah pembayaran, membuat NIM, kemudian dia registrasi dan waktunya itu sampai dengan 22 Juli 2022. Ya, saya kira itu yang beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi selamat bergabung kepada adik-adik semua calon mahasiswa baru, dan perlu Anda yakini bahwa Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris adalah satu-satunya perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang ada di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Bahkan satu-satunya universitas negeri di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya, kalau perguruan tinggi lain tidak ada negerinya, tidak ada disebut negeri. Yang ada negerinya cuma Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris. Sekali lagi terima kasih dari 1.000 orang yang mendaftar lebih. Anda termasuk yang beruntung 700 orang. Jadi persaingan setiap tahun untuk masuk ke UINSI itu semakin ketat.
dan Anda menjadi yang terbaik, dan kami berharap untuk senantiasa berusaha menjadi lebih baik. Terima kasih, mohon maaf atas ada kata-kata yang kurang berkenan, dan mohon maaf juga kalau ada yang japri WA kami, kita sering terlambat menjawab, atau ada yang WA kami malam-malam, karena WA yang tercantum di UKT ataupun di PMB itu WA kami, saya dengan Pak Faisal dan teman-teman humas. Jadi mohon dimaklumi ya kalau apalagi kalau WA-nya malam gitu ya, WA-nya malam. Kalau kami kebetulan lagi moodnya bagus, mungkin kita jawab. Kalau enggak, besok harinya. Dan kadang besok harinya udah pada lupa. Ya, saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Koordinator Kemahasiswaan. Kemudian sedikit saya tambahkan Bapak terkait tentang pelaksanaan UKT ini. Kita udah mempunyai grup WA. Mohon bergabung ya, karena sudah kami bagikan share itu di kolom chat. Silakan please ke atas, itu sudah ada dibagikan untuk WA kalian. Jadi tempat bertanya yang lebih bagus itu nanti di WA itu sendiri. Jadi teman-teman yang lain yang pertanyaannya sama tidak mengulang lagi untuk menanyakan hal yang sama. Tetapi kalau ada teman yang baru masuk, mohon diberi pengertian, pemahaman ataupun arahan terkait tentang pertanyaan yang dia tanyakan. Jadi kami juga mohon kerjasamanya ya, karena kami juga mempunyai keterbatasan. Dengan diadakannya grup WA yang telah kami bagikan tadi di kolom chat itu, mohon untuk bisa bergabung di sana dan tidak mengulang pertanyaan kalau tidak memahami hal-hal yang sudah ditanyakan ataupun perlu penjelasan lagi. Tetapi kalau ada teman yang baru yang yang bertanya, yang baru bergabung, mohon diberi arahan atau penjelasan kembali. Mohon kerjasamanya supaya tidak menyesatkan, dan portal yang sesuai itu portal yang ada di resmi ini ya, bukan hal yang lain, bukan dari siapa, tetapi mohon langsung kepada grup WA itu aja yang langsung ditanyakan. Karena di luar daripada itu nanti persepsinya macam-macam. Jadi ketidaksamaan informasi menyebabkan teman-teman yang lain tidak memahami apa yang ingin disampaikan. Jadi sekali lagi mohon kerjasamanya kepada adik-adik. Nantinya kalau ada menemukan sesuatu hal yang tidak dipahami silakan tanyakan. Tetapi kalau itu sudah ditanyakan mohon tidak ulang lagi. Tetapi kalau ada teman baru yang baru masuk atau bergabung mohon dibantu untuk menjelaskan itu. Karena saya yakin akan datang ini akan banyak pertanyaan yang muncul. Sekarang kan belum ada gitu. Baik, kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu bimbingan teknis terkait tentang pengisian UKT ini. Mohon sekali lagi kepada adik-adik sejumlah 376 ini untuk bisa memperhatikan, ya, bisa memahami, mengerti, dan moga-moga tidak lagi bertanya nanti di grup WA itu sendiri. Karena ini sekiranya menjadi hal yang utama untuk kalian pahami. Baik. Kami mintakan kepada Bapak Herman selaku Sekretaris DPD UINSI Samarinda untuk bisa memberikan bimbingan. Waktu dan tempat kami persilakan, kami berikan untuk sepenuhnya waktu dan tempat Bapak. Silakan Pak Herman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara saya jelas Pak ya? Sangat jelas Pak. Oke, alhamdulillah. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama yang seharusnya kita lakukan adalah bersyukur karena pada pagi hari ini, di hari yang mulia ini, hari Jumat, kita masih diberikan kesempatan nikmat sehat sehingga kita masih beraktivitas seperti biasa. Yang kedua, tentu tidak lupa untuk selalu berselawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Oke, jadi tadi judulnya bimbingan teknis pengisian UKT untuk Camaba jalur UMPTKIN.
Ada yang terlupa. Yang terhormat Bapak Koordinator, Bapak Ahmad Mahyudin PD, serta Bapak Kasubag, Bapak Faisal, calon mahasiswa baru, saya ucapkan selamat bergabung di keluarga besar UINSI Samarinda. Tadi saya lihat di chat ini sudah banyak pertanyaan macam-macam, ada yang nanya UKT bayar di mana, ada yang macam-macam seperti itu. Oke, jadi saya langsung aja ke pengarahan teknis pengisian UKT. Oke, saya izin share screen. Mudah nanti kelihatan. Ntar landing UKT. Oke. Oke, sudah tampak ya? Oke. Sudah tampak, Pak? Oke, jadi alamat UKT itu ada di ini kok ada yang coret-coret ya? Oke, jadi alamat UKT itu ada di sini ya. Alamatnya ukt.uinsi.ac.id. Jadi nanti teman-teman Camaba ini wajib mengisi form UKT ini. Ketika teman-teman tidak ngisi, otomatis seperti yang disampaikan Pak Faisal tadi, UKT kalian akan dikenakan dengan UKT nominal tertinggi. Seperti itu. Jadi pastikan mengisi sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Jadi jangan lagi bertanya, Pak saya mau login hari ini kok nggak bisa, saya coba. Karena memang belum dibuka pendaftaran untuk calon mahasiswa barunya. Jadi ini bisa masuk nanti karena saya pakai prodi tes, pakai akun tes ya. Jadi seperti ini websitenya ukt.winsi.ac.id. Untuk nomor peserta diisi dengan nomor peserta yang ada di kartu peserta UM kemarin. Itu kalau tidak salah ingat ada 11 digit, itu di input saja. Ini sebagai contoh, ini akun yang saya gunakan untuk tes. Seperti ini, nomor peserta, password. Nah, di sini ada format tanggal. Di sini juga ada tombol masuk, ada tombol informasi. Ada baiknya dibaca dulu sebelum mulai. Nah, di sini ada informasinya. Nomor peserta dapat dilihat di kartu peserta ujian masing-masing. Jadi jangan coba-coba nomor pesertanya dengan pakai nomor NIK atau pakai NISN, nggak bisa masuk. Nah, terus passwordnya itu merupakan gabungan dari tanggal lahir. Contoh lahirnya tanggal 27 Januari 2001, passwordnya dibalik, jadi tahun dulu, bulan, kemudian tanggal. Oke, sampai sini paham ya? Nomor peserta, password, terus klik masuk. Nah, sini kelihatan sudah? Oke. Nah, di sini ada halaman berandanya sistem pendaftaran UKT. Ini belum diedit, masih harusnya UINSI itu IAIN Samarinda. Oke, jadi ini ada perhatian nomor 1, tahap pengisian data pada sistem UKT dapat dilihat pada gambar di bawah. Ini skema alurnya seperti ini. Pengisian data setiap tahap saling berkaitan. Jadi nanti ketika mengisi, jadi kan sebelah kiri ini ada biodata keluarga. Nah, ketika kita belum ngisi biodata ini, kita nggak bisa ngisi keluarga, rumah, dan seterusnya. Ini kursornya berubah ya, kelihatan ya. Nah, kemudian nomor 3, jika ada menu pengisian yang tidak dapat dibuka, berarti Anda belum menyelesaikan. Nah, seperti itu. Jadi misalnya kita klik ini nggak bisa, berarti yang sebelumnya belum. Ketika kita mengisi ini nggak bisa, berarti yang ini belum. Seperti itu. Kemudian pengisian data dinyatakan selesai setelah Anda melakukan finalisasi. Jadi perlu saya tekankan, ketika ini sudah diklik finalisasi, data sudah dianggap benar dan tidak bisa dirubah lagi. Jadi tahap pertama itu, yang pertama diisi adalah isi biodata, upload dokumen, biodata, data-data pendukungnya, kemudian data keluarga, isi data keluarga, upload dokumen pendukung, yang ketiga isi data rumah, yang keempat data prestasi jika ada, yang kelima finalisasi. Oke. Seperti ini skema alurnya, nanti teman-teman bisa coba di tanggal 4 Juli. Oke, saya coba untuk mengisi biodata dulu. Oke, seperti ini. Jadi nomor pendaftaran. Nah, nanti pastikan semua data yang diisi di form ini benar.
karena data yang akan masuk ke sistem ini adalah data yang juga akan kami kirimkan ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi, PDDikti. Jadi nanti ke depan semua data penduduk warga negara Indonesia itu akan menjadi satu data Indonesia. Jadi NIK itu bisa ketahuan dia sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliahnya di mana. Jadi pastikan tidak ada salah walaupun 1 digit. Misalnya NIK itu harusnya 16 digit. Kita nginput cuma 15 digit. Nah, itu nanti waktu mau lulusan, kita mau pesan nomor ijazah nasional itu ada kendala. Seperti itu. Jadi pastikan. Kemudian, ini ada tipsnya. Isi dan simpan biodata terlebih dahulu. Jadi sebelum kita mengisi ini, mengupload dokumen pendukung, kita harus mengisi form ini dulu. Ini sebagai contoh, misalnya NISN saya isi random aja, 123456789, NIK juga sama 11223344, nama lengkap. Nah, nanti kalau misalnya ada yang keliru, nama lengkapnya itu tidak sesuai, bisa nanti email ke tipd2102@gmail.com, itu dia halaman beranda yang tadi ada. Kemudian tempat lahir. Nah, ini tempat lahirnya diisi. Oke, misalnya saya lahirnya di Samarinda. Tanggal lahirnya misalnya lahirnya tanggal 1 bulan 1 2004. Jenis kelamin laki-laki. Sini alamat tinggal. Ini alamat tinggal diisi, tinggal di Samarinda, di mana? Misalnya saya tinggal di Jalan Pelita 8. Nah, kelurahan, misalnya di Sambutan. Ini ya. Nah, untuk yang kota ini dia autocomplete. Jadi misalnya kita klik Samarinda, ada rekomendasi yang dikasih sama aplikasinya. Klik, kemudian kode posnya misalnya 75117, walaupun salah, ini saya lupa di sambutan berapa kode posnya. Email, nah misalnya emailnya mahasiswanya, ada contoh mahasiswates@gmail.com, nomor HP misalnya 08, seperti ini, nomor WA misalnya sama, bisa copy paste, tapi kalau yang beda dibedakan. Nah, kewarganegaraan sesuaikan dengan warga negara teman-teman. Misalnya sudah sesuai dan benar, klik simpan. Nah, sini ada notifikasi berhasil memperbarui biodata. Ketika ngisi form ini sudah selesai, baru kita ke langkah mengupload dokumen pendukungnya yang ada di sebelah kanan ini ya. Jadi direkomendasikan pakai laptop atau PC untuk kerjakan ini supaya kelihatan bagus tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi jenis dokumen yang diupload itu apa aja? Yang pertama ada ijazah, SK nilai ujian nasional asli, ada kartu Indonesia Pintar jika ada surat keterangan ranking jika ada. Jadi untuk dokumen-dokumen yang ada dalam kurungnya jika ada, ini diupload jika memang ada, tapi kalau tidak ada bisa dilewatkan. Seperti itu. Nah, di sini ada surat pernyataan kebenaran data. Nah, surat pernyataan kebenaran data ini format apa? Contohnya di sini ya. Ada di sini download template di sini. Seperti itu. Ini sebagai contoh. Misalnya saya upload dokumen pendukung ijazah terakhir, pilih jenis dokumennya, kemudian klik choose file. Pilih dokumennya ada di mana. Misalnya saya klik ini file contoh. Kemudian upload. Ini pastikan formatnya itu yang didukung adalah JPG, JPEG, PDF, dan PNG. Jadi kalau yang uploadnya file Excel atau Doc, kemungkinan besar ditolak. Klik upload. Dokumen yang sukses terupload akan tampil di sini. Seperti itu. Lakukan hal yang sama untuk dokumen pendukung lainnya. Misalnya ini. Klik upload. Kemudian ini. Upload lagi. Surat keterangan ranking jika ada. Tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Itu sudah ada dalam keterangan itu dalam kurung ya. Jika ada maka diupload. Terus juga untuk ukuran pastikan tidak lebih dari 500 KB.
Jadi misalnya sudah jadi PDF, terus misalnya kebesaran gimana cara ngecilinnya, di online banyak, ketika jadi Google tuh resize PDF atau resize JPEG, ada banyak aplikasi online yang bisa membantu. Kemudian surat pernyataan kebenaran data ini saya downloadkan sebagai contoh di sini. Jadi format template-nya ada di sini. Jadi teman-teman tinggal klik template-nya, kemudian ini disimpan. Misalnya saya simpan ini harusnya dicetak dulu ya, dicetak, kemudian ini sebagai contoh, karena saya tidak mencetak, saya jadikan file PDF. Jadi nanti cuman tampilannya itu seperti ini. Ya, tanda tadi ya. Taruh mana tadi ya? Picture. Di luar ya tadi, Rut ya? Iya. Yang sekali berhamburan. Oke. Ntar that modify. Nah ini tadi file yang saya template dari aplikasi. Jadi seperti ini formatnya ya. Jadi ini teman-teman tidak perlu ketik ulang, klik template-nya. Jadi yang bertentangan di bawah ini nama, NIK. Nah ini berdasarkan form isian yang tadi kita isi. Jadi pastikan ini benar. Kelihatan enggak? Oh sebentar. Oke, share screen-nya enggak nampak. Multiple. Kelihatan enggak? Belum kelihatan, Pak. Sebentar saya ulang dulu Pak ya. Oke, kelihatan sudah ya? Betul, sudah Oke. ada. Oke, jadi seperti ini nanti format surat pernyataan yang harus dicetak, kemudian ditandatangani di atas materai 10.000 sesuai aturan. Ini kita pakai materai 10.000, bukan materai 3.000 atau 6.000 lagi ya. Oke, jadi sini ada nama, NIK, nomor pendaftaran, tempat lahir, tanggal lahir, alamat tinggal, email, dan seterusnya, menyatakan bahwa seluruh data dan informasi yang saya berikan telah sesuai dengan fakta yang ada. Apabila di hari kemudian ditemukan indikasi pemalsuan, fiktif, dan seterusnya, maka saya bersedia menerima konsekuensi administratif dan konsekuensi hukum. Jadi surat pernyataan ini tidak main-main ya. Pastikan semua data yang diinput itu benar. Oke, selanjutnya ini sebagai contoh. Kelihatan udah tanah menurut ya? Iya, Pak, sudah kembali. Oke, sudah kembali. Loh, anunya mana? UKT saya tadi. Bentar sebentar. Ini saya Nah, iya, udah. sudah. Betul. Oke, berarti tadi saya yang surat pernyataan ini saya upload surat pernyataan. Jadi file yang sudah ditandatangani tadi di-scan ulang atau difoto, kemudian di-upload seperti itu ya. Oke. File terakhir scan rapor. Nah, untuk scan rapor ini karena kan scan rapor itu panjang dari kelas berapa ya? 9 ya, 9 10 12. Pokoknya 5 semester kan. Nah, 10, itu 11, 10, 11, 12. Jadi khusus untuk rapor itu dia maksimal 5 MB. Jadi filenya itu jadikan satu ya. Dari kelas 10 semester 1 2, kelas 11 semester 1 2, kemudian kelas 12 semester 1 dan 2 jika memang sudah ada semua. Jadikan satu dokumen, satu file, kemudian diupload. Jadi bukan satu semester satu file, satu semester satu file. Seperti itu. Jadi khusus untuk rapor dia bisa sampai 5 MB.
Tapi untuk dokumen yang lain maksimal 500 KB. Oke. Oke, ketika ini sudah selesai semua, terus kita mengisi data keluarga. Nah, ini sudah bisa. Tadi kan di awal kita nggak bisa nih. Nah, seperti ini misalnya saya dekatkan mengisi rumah. Nggak bisa karena data keluarga belum diisi. Oke, ini biodata sudah selesai. Berikutnya kita isi biodata sudah keluarga. Nah, langkah berikutnya sama seperti di pengisian biodata, tipsnya adalah mengisi dulu formnya ini, kemudian baru dokumen pendukungnya, data pendukung. Jadi jangan data dulu baru formnya. Ini dulu yang diupload, diisi. Misalnya nama ayah, NIK ayah berapa? 22. Ini sebagai contoh aja, saya isi dummy. Ini sudah sudah didesain, ini angka semua. Nggak bisa isi huruf, terus juga jumlah digit maksimal 16. Jadi misalnya saya ini mau ngetik nih sampai capek ini, dia terbatas sampai 16 aja. Statusnya apa? Misalnya hidup, pilih hidup, misalnya meninggal dunia, pilih meninggal dunia. Jadi nggak usah ditambahkan di sini, misalnya nama ayah, tambahin ALM, seperti itu nggak usah ya. Jadi cukup diisi di sininya aja. Karena khawatirnya kalau diisi dengan ada dalam kurung ALM, nanti waktu pengisian di PD Diktinya ikut nama ayah ada ALM-nya, seperti itu. Jadi pengisian status ini yang penting. Misalnya sudah meninggal, cukup dipilih status meninggal. Nama ayahnya tetap nama ayah asli tanpa ada dalam kurung ALM. Kemudian misalnya pendidikan ayah, sarjana muda, misalnya terus pekerjaan sebagai wira swasta, misalnya penghasilannya 6.500.000. Nah, pengisian ini juga ada tipsnya. Di sini ada contoh, penghasilan ayah example 500.000. Isi 0 jika tidak ada. Nah, jadi misalnya isiannya penghasilannya 6.500.000, isi 65, nolnya 5 kali, tanpa tanda titik, tanpa tanda koma. Nah, ini sebagai contoh penghasilnya wira swasta 6.500.000. Nomor HP ayah berapa? Nah, isi aja sebagai contoh. Nah, kemudian nama ibu. Misalnya namanya Bunda. Oke, NIK-nya sebagai contoh saya random aja. Nah, status misalnya ini saya pilih hidup, ini hidup. Nah, status hidup, pendidikan ibu misalnya pasca sarjana. Pekerjaan apa? Misalnya pekerjaannya sebagai ibu rumah tangga, tapi nggak ada di sini kan? Nah, tulis aja di sini lain-lain. Kemudian penghasilannya ibu berapa? Misalnya tidak bekerja berarti kan, maksudnya misalnya ibu rumah tangga pekerjaannya berarti kan penghasilannya mengandalkan dari suami, berarti penghasilan di sini 0, seperti itu. Tapi misalnya ada penghasilan lainnya ya diisi aja, misalnya penghasilan sebagai pedagang online, all shop atau seperti apa. Nah, jumlah anggota keluarga masih tanggung. Misalnya yang isi ini dia anak pertama dari 3 bersaudara. Berarti kan anaknya 3. Berarti yang ditanggung 3. Sama ibu berarti 4 ya. Nah, alamat misalnya Jalan Pelita 8. Kelurahan Sambutan. Kewarganegaraan Indonesia. Simpan. Oke. Kemudian upload dokumen pendukungnya. Di sini KTP peserta yang calon mahasiswa baru itu, kemudian KTP ayah, KTP ibu, ini dijadikan satu file, di-scan, di-foto juga bisa. Kemudian pilih filenya, klik upload. Saya ulangi lagi ya, pastikan file yang diupload memiliki kualitas yang bagus, tidak pecah dengan ukuran maksimal 500 KB. Oke, maksimal 500 KB. Kemudian kartu keluarga, lakukan hal yang sama untuk file-file lainnya. Pilih jenis dokumen, pilih filenya, kemudian klik upload. Slip gaji atau surat keterangan penghasilan dari kelurahan setempat. Ini jika ada. Misalnya ada slip gaji dari tempat ayahnya bekerja atau dari
mana yang menerangkan memang ada slipnya dan dengan gaji sekian, nah itu diupload saja. Seperti itu. Kemudian dokumen berikutnya, nah ini ada SKTM, surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat. Nah, tadi dijadwalkan mulai tanggal 4 sampai tanggal 9 ya. Ini insya Allah sempat untuk mengurus di kelurahan. Tapi kalau ngurus di kelurahannya hari terakhir setelah sholat Jumat, nah itu resiko teman-teman sendiri. Jadi diusahakan sesegera mungkin. Jadi seperti yang tadi sudah ada kan sudah kelihatan tuh dokumen apa aja nanti harus disiapkan. Kemudian tadi ada KTP seperti itu. Klik upload. Dokumen berikutnya ijazah. Nih, jika ada. Jadi misalnya yang seperti saya di sini kan bapaknya sarjana, ibunya S2 pasca sarjana. Jadi jika memang ijazahnya ada, diklik, dipilih, diupload. Tapi kalau memang tidak ada ijazahnya, mungkin kena musibah kebakaran atau hilang atau gimana, tidak perlu diupload. Jadi pastikan ini ada keterangan jika ada. Kalau jika ada berarti tidak wajib. Tapi kalau ada itu jadi data dukung tambahan. Seperti itu. Nah, kalau sudah diisi formnya, terus filenya sudah dilengkapin, langkah berikutnya pengisian data rumah. Tadi biodata sudah, keluarga sudah, rumah sudah, keluarga sudah, ini sekarang data rumah. Nah, ini pengisian data rumah. Status rumah. Nah, ini pilih. Jadi misalnya saya di sini masih tinggal sama orang tua, pilih rumah orang tua. Tahun kepemilikan berapa? Misalnya baru beli di tahun 2020 kemarin. Sumber listriknya seperti apa? Apakah masih pakai PLN atau tidak ada listriknya atau pakai generator? Misalnya pakai PLN, besar daya misalnya di rumah tuh pakai 2200, diisi sesuai dengan data. Jadi kan ada yang besaran 450, 900, 1300 itu bisa dicek di slip pembayaran listriknya ya. Seperti itu. Kemudian sumber air apa? PDAM, umum atau tidak ada disesuaikan. Nah, luas tanah. Ini tadi seperti yang disampaikan Bapak Koordinator tadi, ini diisi dalam meter persegi ya. Jadi misalnya lebar tanah itu 10, panjangnya ke belakang itu 20, berarti kan 10 kali 20 sama dengan 200 meter persegi. Itu untuk luas tanah. Nah, kalau luas rumah disesuaikan dengan lebar dan panjang rumahnya. Misalnya lebar rumahnya itu 7, terus panjang ke belakang itu 8, berarti kan 7 kali 8, 56. Soalnya ada yang kadang isi luas rumah melebihi luas tanah, dan itu mungkin saja terjadi jika rumahnya memang 2 lantai kan, bisa saja seperti itu, atau 3 lantai. Misalnya luas tanah cuma 200, tapi luas bangunannya kok bisa jadi 300, ya bisa aja kalau bangunannya lebih dari 1 lantai, seperti itu. Tapi yang jelas ini perhitungannya lebar kali panjang ya. Ini sebagai contoh saya isi misalnya 160, asumsi 8 kali 20. Oke, jenis atapnya apa? Misalnya jenis atapnya ini dia pakai genteng beton, atap cor, ada pilihannya banyak, misalnya pakai asbes. Jenis dindingnya, misalnya pakai kayu, bambu, disesuaikan dengan fakta yang ada di rumah ya. Misalnya bata. Jenis lantainya, misalnya pakai keramik, pilih keramik. Ada WC-nya atau tidak? Jika ada, klik ada. Jika tidak, klik tidak ada. Nah, di sini jarak ke kampus diisi dengan angka dalam satuan kilometer. Kalau bingung mengukur jaraknya bisa pakai bantuan Google Map ya. Jadi dari titik teman-teman terus arahkan poinnya ke UINSI Samarinda. Nanti misalnya jarak saya itu ada 29 km. Ini misal 29 km dari rumah ke kampus. Kalau sudah lengkap semua, klik simpan. Nah, terus apa dokumen pendukung yang harus diupload? Di sini ada bukti pembayaran listrik terbaru. Jadi misalnya ini bulan Juli, berarti yang diupload itu yang bulan Juni, yang bulan lalu ya, bukan yang Juni tahun 2020. Jadi yang terbaru. Misalnya yang bulan Juli itu sudah dibayarkan ya upload yang bulan Juli. Seperti itu.
Terus gimana misalnya listriknya voucher, ya di-upload aja, misalnya belinya 200.000, beli, upload. Kemudian pajak bumi dan bangunan jika ada. Ini sebagai contoh, saya upload juga. Foto rumah. Nah, di sini ada foto rumah tampak depan, tampak samping, tampak belakang. Misalnya rumahnya kopel kiri kanan sudah ada apa namanya? Sudah nempel ke rumah orang juga, ya foto aja apa adanya gitu. Nah, bisa dikasih caption keterangan di foto itu kalau rumah Anda yang tengah, terus yang samping kiri kan itu rumah tetangga. Cuman ini tetap harus ada di upload ya. Misalnya rumah tampak depan, rumah tampak samping, belum di-upload. Choose file dulu, kemudian upload. Tampak belakang, kalau nggak bisa di-upload, ya sebisa mungkin lah gimana caranya. Tapi kalau emang kondisinya tidak memungkinkan karena sudah berhadapan dengan belakang rumah orang lain lagi, ya sudah. Pokoknya digambarkan situasi rumah yang ditempati saat ini, seperti itu. Ini bukti pembayaran air terbaru. Jadi misalnya yang bulan Juli sudah dibayarkan, ya diupload pembayaran yang bulan Juli. Tapi kalau belum, bisa pakai yang bulan Juni. Atau yang bulan Juni belum ada, ya mundur 1 bulan, berarti bulan Mei. Nah, berikutnya foto bersama keluarga di dalam rumah. Ini foto real ya, jangan diedit. Jadi beberapa kasus ada kami lihat itu, mereka editan. Jadi fotonya masing-masing, terus digabung-gabung gambarnya. Jadi diusahakan ini foto-foto asli, jangan foto editan. Foto bersama keluarga dalam rumah. Ini bersama keluarga besar. Jadi misal di rumah itu ada bapak, mama, adik, kakak, di foto bersama di situ. Foto selfie tapi bareng, apa istilahnya ya? Wifi ya? Nah, grupi, sembarang aja lah. Seperti itu, pokoknya foto bersama. Oke, upload. Ini sudah foto bersama. Berikutnya foto kamar mandi. Oke, jangan lupa kamar mandi juga difoto. Ini salah satu instrumen penilaian. Foto dapur. Terakhir itu foto ruang tamu. Oke. Upload. Oke, untuk data rumah sudah diisi formnya, sudah dilengkapi dokumen pendukungnya. Kemudian lanjut ke prestasi. Nih. Oke. Nah, prestasi ini diisi dengan prestasi yang ada selama sekolah SMA. Jadi yang prestasi waktu TK-nya lomba mewarnai nggak usah di-upload ya. Dari SMA. Yang FTK enggak perlu, SD juga enggak. Nah, ini kan ada keterangan dari semester 10-1, dari kelas 10 semester 1, kelas 10 semester 2, sampai dengan kelas 12 semester 1, ini dari semesternya. Jadi misalnya di kelas 12 semester 1 kemarin, oh ini harus dari awal nih, karena ini nilai rapot ya, salah. Ini misalnya dari semester 1, nilainya, nah jika terdapat pecahan, gunakan titik. Ini skalanya 1 sampai 100 ya. Untuk MA rata-rata nilai mata pelajaran pengetahuan, untuk SMA, SMK rata-rata nilai mata pelajaran akademik dan pengetahuan. Jadi misalnya saya kasih nilai, saya samakan semua 85 dari semester 1, 2, 3, dan seterusnya. 85. Terus 90 misalnya. Terus misalnya, aduh saya salah nih, nilainya harusnya 85. Di sini ada tombol hapusnya. Jadi tidak usah panik, sini ada tombol hapus, jadi bisa dibenarkan seperti itu. Oke. Semester 5, 97.
tinggi nilainya. Misalnya ini untuk nilai raportnya sudah selesai semua 5 semester. Ini berikutnya prestasi. Nah, prestasi ini jika ada, kalau enggak ada ya nggak usah di-input. Jadi dia prestasinya jenis apa? Apakah sains, seni, olahraga, tilawah? Misalnya ada yang dari madrasah aliyah negeri atau madrasah aliyah swasta dimanapun berada, lomba tilawah atau lomba tahfiz. Tingkatnya apa? Misalnya tingkatnya sampai di tingkat nasional, klik nasional. Misalnya peringkatnya ada juara 1, 2, 3, harapan 1, 2, 3. Misalnya juara 3, klik juara 3. Jangan lupa dokumen pendukungnya. Ingat ya, prestasi ini dari SMA ya, bukan dari TK. TK, SD, SMP nggak usah diupload. Seperti itu. Klik simpan. Nah, kemudian ada prestasi lagi misalnya. Jadi ini jika memang prestasinya lebih dari 1, dilengkapi aja. Misalnya saya juga ada prestasi di bidang olahraga, kemarin ikut PON. Misalnya juara dapat medali perak. Contoh, kemudian klik simpan. Nah, sudah selesai. Jadi kalau semua data, biodata, keluarga, rumah, prestasi, ini sudah dilengkapi, langkah berikutnya itu adalah finalisasi. Nah, nanti di menu finalisasi ini tampil rangkuman form yang sudah diisi. Sini ada peringatan. Pastikan seluruh data yang telah diupload sudah benar dan sesuai fakta. Segala penipuan dapat berakibat fatal. Jadi nanti kalau teman-teman ada salah, misalnya nih gajinya yang harusnya inputnya 1 juta, tapi input nolnya jadi 10 juta. Nah, gimana? Itu teman-teman bisa, jadi misalnya 6,5 juta ini salah nih. Saya mau ganti jadi 9 juta. Berarti ke data keluarga, klik di sini. Jadi sebelum teman-teman klik ini, dicentang terus finalisasi, pastikan rangkuman informasi yang sudah di input ini dipastikan benar semua. Misalnya penghasilannya salah, saya mau perbaiki. Sini, ini harusnya bukan 6.500.000 tapi 7.500.000, depannya yang salah. Atau misalnya harusnya 1 juta tapi input nolnya di belakang lebih banyak jadi 10 juta. Klik simpan. Nah, nanti di menu finalisasi ini kalau kita lihat data gaji yang tadi sudah saya edit sudah sesuai ya. Seperti itu. Nama ayahnya siapa, NIK-nya, status, pastikan semua data yang ada di sini tuh benar dan valid. Oke, misalnya status ibu sudah benar, pendidikan benar. Ini rumah, sumber air. Nah, luas tanah tadi seperti yang sudah disampaikan, panjang kali lebar, jenis atap, dinding, lantai. Nah, jika memang dirasa ini semua sudah lengkap dan sudah benar, di sini ada pemberitahuannya. Jika dirimu sudah yakin dengan seluruh data, centang persetujuan dan klik tombol finalisasi. Selalu cek data yang ditampilkan pada form ini sebelum melakukan finalisasi. Jadi saya ulangi sekali lagi, setelah ini dicentang, terus finalisasi, data tidak bisa diedit. Otomatis data yang sudah diinput ini akan diteruskan ke tim Verval untuk kemudian diverifikasi. Jadi kan ada jadwal pengisian, ada jadwal verifikasi oleh tim. Jadi misalnya sudah difinalisasi ya udah itu data dianggap benar karena teman-teman sudah menandatangani surat pernyataan terus juga sudah membaca ini kan. Nah, jadi dianggap benar, tidak bisa dirubah lagi. Nah, ketika sudah selesai, sudah dianggap benar, klik finalisasi. Nah, sini nanti akan muncul download bukti daftar UKT. Nah, kelihatan ada ya. Nah, di sini lembar bukti pendaftaran UKT-nya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini berarti teman-teman sudah mengisi form UKT, tinggal menunggu tim Verval untuk mengerjakan tugasnya mulai tanggal 5 sampai 10 Juli. Jadi pengisian tanggal 4 sampai 9,
verifikasi validasi tanggal 5 sampai 10. Jadi sambil berjalan proses pendaftaran, verifikasi sambil dilakukan oleh tim. Seperti itu ya. Oke. Nah, pembayaran menggunakan virtual akun, di sini ada menu klik di sini, coba diklik. Nah, di sini jadi untuk pembayaran itu bisa di BSI, bisa di BTN. Dengan syarat teman-teman mengisi data, mengisi di UKT ini, kemudian akan diverifikasi data UKT oleh tim. Nah, data tadi yang sudah terverifikasi dan tervalidasi oleh tim ini akan diteruskan ke bagian keuangan untuk difinalisasi menjadi tagihan. Nah, jadi nanti teman-teman kalau mau lihat berapa tagihan UKT-nya ada di menu ini, pembayaran. Saat ini nominal yang dibayarkan masih 0, karena memang ini belum di verval data yang sudah saya input ini, terus juga belum masuk ke keuangan datanya. Jadi jangan kaget, misalnya kok data saya tidak bayar apa gimana. Nah, karena memang belum selesai prosesnya. Jadi pastikan teman-teman membaca informasi yang ada di website PMB UINSI ACID, itu pembayaran mulai tanggal 13 sampai 18 Juli. Jadi seperti katakan Pak Mayudin, tanggal 13 Juli itu misalnya hari Rabu jam 8 mau bayar ke bank, ternyata datanya belum ada, ya butuh proses. Jadi bisa aja nanti jam 9 ke jam 10 datanya baru selesai, seperti itu. Karena datanya ini berjalan dari kalian input, kemudian ke tim verval, kemudian ngalir ke keuangan untuk finalisasi, baru data itu bisa masuk ke bank, seperti itu ya. Jadi setelah selesai bayar, nah, kalau sudah bayar, ini sebagai contoh, sebagai sedikit tambahan informasi, setelah bayar UKT, teman-teman bisa langsung untuk generate name. Di sini ya, siakat.winsiacd/name. Jadi waktu bayar di bank itu bawa bukti pendaftaran UKT, sudah bayar. Nah, ini yang harus dilakukan berikutnya, generate name mahasiswa baru. Nah, ini nomor peserta diisi dengan nomor, PIN 6 digit ini ada di struk pembayaran yang didapat dari bank. NISN-nya berapa, NIK-nya berapa, tempat lahir, tanggal lahir, nama ibu kandung, terus isi, kemudian proses buat NIM. Nah, kalau sudah buat NIM, apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya ini, mengisi biodata. Tapi itu nanti ada sesinya sendiri tanggal 13. Jadi setelah membayar, setelah mengisi UKT, tagihan sudah jelas berapa, kemudian isi bayar, kemudian isi ini, generate name ini ada petunjuknya juga. Setelah dapat name, lanjut ke proses registrasi mengisi biodata. Ini ada di portal mahasiswa. Kalau tadi waktu di generate name dia pakai nomor peserta, nah kalau di portal mahasiswa nanti untuk berikutnya pakai NIM. Iya. Nah, seperti itu ya. NIM ini akan kalian gunakan selama menjadi mahasiswa di UINSI. Seperti itu. Tapi kosong juga, kan tidak bisa. Oke, sampai sini saya rasa sudah cukup jelas ya dari pengisian UKT. Tapi lo lagi zoom ya? Generate name sampai dengan proses registrasi. Nah, tampilan seperti ini bisa dilakukan ketika sudah generate name ya. Jadi bayar, generate name, baru ngisi biodata. Jadi bukan bayar langsung registrasi, tidak seperti itu. Jadi habis bayar, generate name dulu, baru ini isi biodata. Oke, sampai sini saya rasa cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris TPD, Bapak Herman. Selanjutnya terkait tentang pertanyaan tadi sudah kita jawab, dibantu oleh teman-teman yang lain. Mohon untuk teman-teman sebelum mempertanyakan sesuatunya bisa di list ya, maksudnya di list ke atas atau sudah ada pertanyaan sama, baik status orang tua, kemudian status rumah, kemudian tempat tinggal jauh di mana, tadi kan sudah dijelaskan.
Jadi hal yang terpenting sebelum kalian mengakhiri pengisian UKT itu adalah cek lagi kebenaran data yang ada pada form terakhir sebelum melakukan checklist dan finalisasi. Sebab kalau kalian terburu-buru kemudian langsung melakukan checklist dan finalisasi, maka kalian tidak akan bisa lagi kembali dan memperbaiki ataupun edit data yang sudah kalian finalisasi. Jadi risiko akan ditanggung kalian dan UKT yang didapat kemungkinan tidak bisa maksimal sesuai dengan keinginan kalian. Jadi sangat perlu perhatian, ketelitian, dan perlu fokus dalam pengisian data ini. Jadi di list dulu, jadi salah satu siasatnya adalah menulis dulu apa-apa yang diminta data di sana, sebab itu bisa saja lagi nanti kamu akan mengulang. Jadi apa-apa yang dibutuhkan dalam pengisian ini kamu tulis, list, kemudian kamu kumpulkan datanya dalam satu folder, kemudian setelah saat pengisian, kamu lebih mudah untuk mengambil data yang ada di dalam folder ini. Dan saya sarankan jangan memakai HP ya dalam pengisian data ini, tetapi memakai PC, laptop, ataupun komputer yang ada di tempat kalian, ataupun yang di rumah kalian. Sebab kalau pengisiannya melalui handphone atau gadget itu ada keterbatasan pandangan layar yang akan kalian lihat. Jadi nanti tidak bisa melihat samping kiri samping kanannya. Tetapi kalau PC ataupun laptop, kalian akan lebih mudah melihat dan pengisiannya bisa maksimal. Ini juga berpengaruh terkait tentang bisa tidaknya kalian akan untuk melanjutkan kepada jenjang tadi, mulai dari biodata, keluarga, rumah, dan lain-lain sebagainya. Jadi sekali lagi, terkait tentang pertanyaan-pertanyaan kalian, saya maklumi ini bisa juga memahami, dalam artian pertanyaannya hanya seputar di diri sendiri, dan itu sudah bisa dipahami. Seperti tadi ada yang mengatakan tentang, saya tinggal di perusahaan, ya sesuai dengan keadaan sekarang ya, jadi yang ada di rumah perusahaan ya sesuai dengan rumah perusahaannya. Kemudian dia tinggal dengan ibu sambung, tetap menggunakan nama orang tua kandung, tetapi nanti di bagian wali bisa mengisi di bagian itu, ya. Nah, kemudian ada yang tinggal di Samarinda, asalnya dari kabupaten atau kota yang lain, silakan diisi dengan keadaan asal orang tuanya. Nah, nanti di perwalian bisa diisikan dengan walinya, begitu ya. Kemudian terkait tentang status rumah, ada yang kontrak, ada orang tua, rumah pinjam, itu ada statusnya juga di situ. Pilih sesuai dengan keadaan kalian, ya. Nah, jadi mohon dipahami, dimaklumi. Sebelum bertanya bingung, cek dulu, pahami dulu apa-apa petunjuk yang telah disampaikan oleh tim TEPD tadi. Karena semua sudah pada jelas, tinggal kalian saja lagi yang mau tidaknya mencari informasi itu sendiri. Kekeliruan kalian mengakibatkan hasilnya akan fatal. Ya, jadi sekali lagi yang belum bergabung dengan WA, mohon segera bergabung. Di chat itu ada dibagikan oleh Pak koordinator di bagian atas tadi saya lihat. Silakan bergabung di grup WA itu, kemudian nanti di sana akan dibantu oleh teman-teman yang lain untuk bisa menjawab pertanyaan kalian. Dan mohon sampaikan saja sesuatu hal yang kalian tidak pahami, tetapi tidak mengulang lagi. Di-set dulu ke atas, kalau tahu ada sama pertanyaannya. Mungkin itu, Pak Koordinator Pak Mahidin, ada tambahan lagi, Pak? Pak Mahidin? Ya. Ada tambahan yang lain, Pak? Sepertinya sudah tidak ada. Cuman ya, hanya mengingatkan kembali sesuai dengan jadwal yang sudah kita bagikan. Karena saya lihat di chat masih bertanya kapan, banyak yang bertanya kapan gitu ya. Terusnya jawabannya sudah ada di file PDF tentang tata cara registrasi. Jadi itu harus diperhatikan betul-betul, jangan sampai terlewatkan. Jadi biasakan semangat membaca itu jangan mestinya jawabannya ada di poin berapa gitu ya. Tapi ditanyakan gitu, sepertinya hanya melihat judul saja kalau pengumuman. Jadi kami berharap ini adik-adik yang lulus PMPTKN ini tidak melihat pengumuman itu hanya melihat judulnya gitu, tapi betul-betul diperhatikan kapan mengisi UKT-nya, kapan bayarnya, kapan pengumumannya gitu. Sebetulnya kalau itu betul-betul diperhatikan,
saya kira udah nggak terlalu banyak bertanya. Nah, pertanyaan itu akan muncul kecuali terjadi kendala teknis, misalkan nggak bisa bayar. Nah, itu nggak apa-apa, tapi kalau terkait jadwal itu, saya kira semua sudah bisa memaklumi. Saya kira itu Pak Faisal, makasih. Baik, terima kasih Pak Koordinator. Kemudian kalau tidak ada Bank BSI ataupun BTN di daerah kalian, kalian bisa minta bantu pada teman, keluarga, sanak famili ya yang ada di mana yang ada Bank BTN ataupun BSI untuk nanti pembayaran UKT. Jadi jangan terhambat di daerah kalian karena memang BTN dan BSI tidak maksimal di daerah yang lain. Jadi bisa minta bantu dengan tetangga ataupun keluarga, kakak ataupun orang yang dikenal untuk bisa membantu pembayaran UKT-nya. Kemudian tentang KTP tadi ada yang menanyakan, nanti bisa memakai di KK, karena di KK juga ada di kalian. Jadi silakan nanti untuk mempelajari lagi dan membaca secara runtut atau apa yang disampaikan oleh Pak Koordinator tadi, untuk membaca budaya membaca lebih teliti lagi supaya tidak ketinggalan informasi yang ada di pengisian UKT ini. Mungkin itu dari kami ya. Nanti kita berlanjut di sesi yang lain. Mohon kerjasamanya untuk tidak membuat sesuatu hal yang ramai supaya ini berlancar dengan baik dan bagus ke depannya. Dan pertanyaannya disesuaikan dengan keadaan diri ya, jangan sampai jadi hal yang digibah ataupun dibicarakan gitu. Mohon kerjasamanya. Demikian. Salah hilaf mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya, pengisian mulai dari hari Senin. Sesuatu hal yang ingin dilengkapi disiapkan dulu baru nanti pengisian. Waktunya sampai dengan hari Sabtu. Terima kasih Pak Mahyudin. Terima kasih juga Pak Herman. Saya lab ya. Habis guys. Anak-anak ini Selesai ya? Udah nih, Boleh. selesai dah.